Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Amirla Trisna Dewi, nomor absen 25, kelas 10 IP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang imajinasi dalam puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Tiap puisi memiliki karakteristik tersendiri antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan zamannya, puisi dikelompokkan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang masih terkait oleh berbagai aturan. Puisi lama masih terikat oleh persajakan, jumlah kata dalam setiap lirik, dan jumlah lirik dalam setiap bait. Jenis puisi lama yaitu pantun, syair, mantra, gurindam, seloka, bidal, kamina, dan talibon. Puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku puisi lama. Puisi baru memiliki bentuk tipografi yang lebih luas dan bebas jika dibandingkan dengan puisi lama. Jenis puisi baru yaitu balada, mimne, epigram. Perbedaan puisi lama dan puisi baru. Perbedaan puisi lama dan puisi baru adalah puisi lama jumlah baris dalam satu bait memiliki ketentuan, sedangkan puisi baru tidak memiliki ketentuan. Puisi lama jumlah suku kata ditentukan, sedangkan puisi baru tidak ditentukan. Puisi lama memiliki rima akhir yang ditentukan menurut jenis puisi, sedangkan puisi baru tidak. Puisi lama nama pengarangnya anonim atau tidak diketahui, sedangkan puisi baru nama pengarangnya jelas. Struktur puisi terdiri dari satu, struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dari dan diamati secara langsung dengan mata. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas kertas kanan kiri atas bawah, jenis huruf yang digunakan. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat dilihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. 2. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Tema atau makna adalah unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada audiensnya. Perasaan adalah suatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair. Misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, dan pengalaman sosial. Identifikasi komponen penting dalam puisi, yaitu 1. Menentukan suasana dalam puisi adalah dengan cara memahami isi puisi secara keseluruhan dan memahami makna dari isi puisi tersebut. 2. Menentukan tema puisi dengan meruntut kata-kata kunci yang terdapat di dalam puisi tersebut. Penyair memilih kata-kata yang digunakan sebagai tema dalam puisinya, dan dengan memperhatikan pengulangan kata-kata yang digunakan oleh penyair.
Penentuan makna puisi adalah dengan membacanya secara keseluruhan. Kita bisa menentukan inti atau tema dari setiap ungkapan dalam puisi. Selain itu, kita perlu menentukan pula makna-makna konotatif dalam puisi dan mengaitkan dengan keseluruhan isi puisi. Demonstrasi puisi. 1. Pembaca puisi dengan memperhatikan pembacaan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Pembacaan puisi disebut deklamasi. Saat berdeklamasi, seorang harus memperhatikan teknik pembacaan. Di antara teknik yang harus diperhatikan itu adalah lafal, ekspresi, dan intonasi. Lafal adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi. Pelafalan menyangkut seberapa jelas seorang mengucapkan setiap kata dalam baris-baris puisi tersebut. 2. Intonasi. Intonasi merupakan panjang pendeknya suara dalam membacakan suatu teks atau tinggi rendahnya dalam melafalkan kalimat. Intonasi juga dipahami sebagai lagu kalimat karena intonasi berkaitan dengan cara pelafalan kalimat. Di samping itu, intonasi juga diartikan sebagai gabungan dari jeda, tempo, dan tekanan nada. 3. Ekspresi. Ekspresi merupakan salah satu hal terpenting dalam membacakan puisi, karena ekspresi adalah mimik atau gestur seseorang dalam membacakan sebuah puisi. Karena dalam membacakan puisi butuh sebuah penghayatan atau penjiwaan. Pembacaan puisi agar tampak hidup memerlukan irama, mimik, kinesik, dan volume. Irama merupakan gelombang turun naik keras lembut dan panjang pendek suara atau bunyi bahasa. Mimik merupakan perubahan atau ekspresi raut muka seorang. Kinesik merupakan gerak tangan dan tubuh untuk berkomunikasi atau mendukung ekspresi. Volume suara merupakan keras lemahnya suara yang disesuaikan dengan isi puisi. Unsur kebahasaan puisi. Pemadatan bahasa. Sebuah puisi bukan hanya sekedar deretan kata-kata yang tidak berarti, yang disusun menjadi kalimat dan paragraf. Bahasa puisi adalah bahasa yang dipadatkan sedemikian rupa oleh penulis. Hal itu membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa sehingga mampu menyihir pembaca. Pemilihan kata khas. Penyair dapat diibaratkan seperti seorang koki yang sedang meramu bumbu-bumbu agar dapat menghasilkan masakan yang lezat. Bagi penyair, bumbu-bumbu tersebut adalah kata-kata. Oleh karena itu, seorang penyair harus mencicipi kata-kata yang diramunya, sehingga puisi yang ditulisnya semakin bermakna. Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih kata untuk puisi adalah sebagai berikut. Makna kias, lambang, persamaan bunyi atau rima. Kata konkret. Saat menulis puisi, ada keinginan penyair untuk menggambarkan suatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh. Bagi penyair, hal itu dirasakan lebih jelas. Yang terakhir adalah pengimajian. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair karena mengunggah rasa imajinasi pembaca. Pengimajian dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil. Langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama yaitu menentukan tema pokok. Yang kedua, menentukan ide yang ada di dalam hati sejelas mungkin sesuai tema yang dipilih. Yang ketiga, mengembangkan pilihan kata yang sudah Anda pilih ke dalam larik-larik beraturan. Yang keempat, menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima atau persamaan bunyi.
Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.